Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NPM 174010-2035, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkenalkan, nama saya Andi Iza Nafila, NPM 1740102013, lokal MSPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulan, NPM 174010-2014. Perkenalkan, nama saya Triana Wijayanti, NPM 1740102001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jasa pelabuhan perikanan. Jasa pelabuhan perikanan adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola pelabuhan perikanan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang ada di pelabuhan perikanan tersebut. Jasa pelabuhan perikanan sangat berkaitan erat dengan aktivitas yang ada di pelabuhan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi yang pertama, aktivitas pendaratan dan pembongkaran. Salah satu perbedaan antara pelabuhan perikanan dengan pelabuhan lainnya yaitu kekhususan komoditas yang didaratkannya. Tujuan kapal perikanan mengunjungi pelabuhan yaitu memiliki beberapa tujuan. Tujuannya yang pertama melakukan pendaratan ikan, yang kedua melakukan pengisian bahan pembekalan, yang ketiga memperbaiki kapal. Yang kedua, aktivitas pengolahan. Produk perikanan adalah salah satu produk yang mudah mengalami penurunan mutu. Hal ini biasanya terjadi karena penanganan yang salah selama di atas kapal, seperti akibat lamanya trip, kedua tidak diberi es batu, maupun penanganan selama berada di pelabuhan. Pelabuhan perikanan telah memberikan jasa fasilitas untuk menangani penanganan mutu seperti kurum dan juga kolstrong. Yang ketiga, aktivitas distribusi dan pemasaran. Jasa pelabuhan perikanan menciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan semua pihak seperti nelayan sebagai penjual ikan dan bakul sebagai pembelinya dengan mendapatkan harga yang layak dan sesuai dengan mereka. Mekanisme ini memungkinkan karena perdagangan di pelabuhan perikanan dilakukan dengan sistem lelang. Yang keempat, aktivitas perbekalan. Aktivitas ekonomi lain merupakan penyedia kebutuhan melaut seperti menyediakan bahan bakar minyak, es, air tawar, dan juga bahan makanan lainnya. Hal ini berkaitan dengan kelancaran saat melakukan pengoperasian penangkapan ikan dan juga penanganan hasil tangkapan, baik selama pengoperasian ataupun penanganan di TPI maupun penanganan pada saat pendistribusian. Yang kelima, aktivitas perbaikan. Aktivitas perbaikan ini bertujuan untuk memperbaiki kapal supaya dapat melakukan operasi penangkapan ikan. Jasa pelabuhan perikanan telah memberikan fasilitas seperti bengkel, docking, dan juga slipway. Materi selanjutnya ada imbalan jasa pemakaian fasilitas. Yang pertama ada jasa tambat labuh. Suatu kapal dikatakan bertambat apabila kapal tersebut telah bersandar ataupun mengikatkan tali pada sebuah pelabuhan dan dia melakukan bongkar muat hasil tangkapan ataupun bongkar muat barang. Nah, waktu bertambatnya pun dihitung sejak dia melakukan pembongkaran hasil tangkapan ataupun pembongkaran barang di dermaga pelabuhan tempat dia bertambat. Nah, uang tambat yaitu imbalan jasa yang diberikan kepada kapal yang mau berlabuh ataupun bersandar di dermaga pelabuhan tempatnya bertambat. Nah, uang jasanya ini
terhitung dari 1 etmal atau sama dengan 1 hari atau 24 jam. Nah, fasilitas tambat yang diberikan antara lain ada jembatan, ada dermaga bongkar muat, dan ada juga tepian seperti baik itu di pantai ataupun di sungai. Kemudian ada labuh. Nah, kapal dikatakan berlabuh ketika sehabis dia melakukan bongkar muat hasil tangkapan, kapal tersebut bersandar ataupun mengikatkan tali di dermaga yang bukan tempat bongkar muat, dan dia ini beristirahat dan menunggu untuk melakukan keberangkatannya kembali menuju laut, atau dia sedang menunggu untuk naik ke dok, dan juga atau dalam keadaan melakukan floating repair. Nah, yang dimaksud dengan waktu labuh yaitu waktu yang terhitung setelah kapal selesai melakukan bongkar muat hasil tangkapan hingga keberangkatannya kembali menuju laut, atau bisa dikatakan waktu yang terhitung sejak kapal itu bersandar hingga keberangkatannya kembali ke laut dikurangi dengan waktu tambat. Nah, uang labuh maksudnya yaitu sebagai jasa pengganti karena telah melakukan pemakaian fasilitas kolam pelabuhan atau tempatnya berlabuh. Nah, biasanya terhitung berdasarkan 1 etmal atau 1 hari tadi. Nah, kolam pelabuhan merupakan tempat untuk berlabuh atau tempat khusus yang dibangun agar kapal bisa berlabuh. Nah, pelabuhan juga memberikan fasilitas pengadaan es. Harga esnya sendiri diperkirakan ataupun diperhitungkan sesuai dengan besaran produksi yang telah dilakukan, dengan syarat harga es tersebut tidak melebihi harga es lokal. Selain itu, pelabuhan juga memberikan fasilitas pengadaan air. Air yang dimaksud di sini yaitu air tawar untuk memenuhi kebutuhan setiap kapal yang berlabuh, baik itu untuk pengolahan ikan, untuk mencuci ikan, untuk membuka warung, dan kegiatan umum lainnya. Nah, biasanya air bersumber dari air bor dan juga ada yang menggunakan air pump. Nah, besaran biaya yang kita keluarkan sudah ditetapkan oleh tarif yang diberikan oleh perusahaan air tersebut. Nah, batas waktu maksimum penyimpanan suatu komoditi itu ditentukan berdasarkan nilai jualnya. Nah, jika penyewanya tidak lagi sanggup untuk membayar sesuai dengan batas waktu yang telah mereka sepakati, maka Kepala Pelabuhan Perikanan tidak lagi bertanggung jawab atas keberadaan komoditi tersebut dan berhak juga melakukan pelelangan terhadap komoditi itu untuk menggantikan sewanya. Nah, pelabuhan juga memberikan jasa sewa kurung, yang mana jangka waktu penyimpanan akan diperhitungkan sekurang-kurangnya 1 hari. Nah, jika ada penyimpanan yang bahkan hanya setengah hari, maka akan tetap dihitung selama 1 hari. Nah, untuk permasalahan keterlambatan pengambilan ikan dari jasa sewa kurung yang disebabkan oleh pemakai jasa, maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan waktu keterlambatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan. Keberhasilan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan ini tergantung dari pelaku-pelaku yang ada di pelabuhan perikanan. Misalnya keterkaitan dan keharmonisan hubungan staf pegawai. Contohnya seperti kepala pelabuhan dan pegawainya, pedagang, nelayan, pengelola, dan buruh di pelabuhan. Pelaku-pelaku di pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaannya masing-masing. Terdapat 3 kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan. 1. Pengelolaan infrastruktur suprastruktur dengan aktivitas penunjang lainnya seperti investasi pelabuhan, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan dan pemeliharaan fasilitasnya seperti alur pelayaran,
mercusuar, dan jalan-jalan menuju pelabuhan. 2. Adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan terhadap kapal, barang, atau komoditi perikanan, serta pemeliharaannya. Kontak ini secara umum dapat berupa kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan. 3. Peraturan-peraturan, antara lain peraturan-peraturan lokal, peraturan nasional, maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim. Peraturan hak kedaulatan, pencatatan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, serta pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal. Pengelolaan pelabuhan perikanan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pengelolaan pengusahaan oleh BUMN dalam bentuk perum. Pada prinsipnya, kedua bentuk usaha ini memiliki sifat yaitu melayani kepentingan umum, bergerak di bidang jasa-jasa, serta mencari keuntungan. 2. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk UPT. Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam bentuk UPT merupakan bentuk yang paling tepat, mengingat kepada hal-hal sebagai berikut. 1. Fungsi dari pelabuhan perikanan itu sendiri, yaitu antara lain 1. Untuk pengembangan ekonomi perikanan nasional maupun regional, serta 2. Yaitu untuk pusat pengembangan industri yang menunjang usaha perikanan baik dari hulu maupun dari hilir. Yang kedua, pelabuhan perikanan merupakan public utility yang menyangkut kepentingan serta hajat hidup masyarakat perikanan. Ketiga, kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan pelayanan sehingga memperlancar kegiatan produksi, kegiatan pengolahan, dan kegiatan pemasaran sehingga tercipta iklim usaha yang mendorong gairah nelayan untuk mengembangkan usahanya. Keempat, operasi kegiatan pelabuhan perikanan tidak tergantung oleh batas wilayah administrasi pemerintah daerah, sehingga antara daerah produksi dan daerah pemasaran dapat tercipta interrelasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi suatu daerah. Kelima, pembagian kewenangan yang berdasarkan penggolongan pelabuhan yang masih berpegang pada ketentuan bahwa PPI merupakan kewenangan dari Pemda dan pelabuhan samudra, nusantara, maupun pantai menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengelolaan pelabuhan perikanan dikatakan berhasil apabila 1. Memberi keuntungan bagi pengelola pelabuhan perikanan itu sendiri serta pemiliknya. Kedua, dapat melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan dengan cepat. Ketiga, fleksibel dalam perkembangan teknologi. Keempat, perkembangan pelabuhan perikanan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. 5. Organisasi dan pelaku-pelakunya dapat bekerja secara aktif dan terorganisasi secara baik dalam melakukan kegiatannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.